Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengawali hari kita dengan merenungkan sejenak atas firman Tuhan yang kita yakini dan imani sebagai dasar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan hening sejenak memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang tidak berkesudahan, dan saat ini kami mohon pertolongan-Mu ketika kami akan menjalani aktivitas kami dan juga ingin mendasarkannya dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat meresapi apa yang menjadi kehendak-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini atau pada hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk sejenak membaca dan juga mendengarkan serta merenungkan Mazmur 23, sebuah mazmur yang sangat akrab dengan kita dan juga menjadi sebuah lagu yang indah yang tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak asing. Tuhan Gembala yang baik. Saya akan membacakan Mazmur 23 ini secara utuh dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan setelah itu saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk sejenak merasakan ulang bagaimana aura, pesan, dan juga sapaan yang indah yang dapat kita temukan di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari sekian banyak lagu di Kidung Jemaat, ada satu lagu yang paling saya suka. Dan kalau saya menyanyikan itu atau setidaknya melantunkan dengan versi suara saya yang khas itu, sedikit fales atau bahkan mungkin banyak falesnya, saya selalu kemudian merasakan dan mengalami bagaimana pesan dan juga sapaan Allah yang sedikit banyak kita alami dan rasakan ketika membaca Mazmur 23. Judul lagu itu adalah Gembala yang Baik, Kidung Jemaat nomor 415. Dan pengarang lagu ini bernama C. Akwan, dan di dalam sebuah kesaksian yang ditulis di sebuah media online, C. Akwan atau lengkapnya Celsius Akwan menceritakan bahwa ketika dia menulis lagu ini, dia diinspirasi oleh pengalaman pertama kali menginjakkan kaki di Jawa. Dan kemudian ketika sedang naik bis, dia berjumpa atau melihat seorang anak yang duduk di
di atas seekor kerbau di sawah. Nah, bagi dia itu adalah pengalaman yang sangat indah, karena selama ini dia hanya membaca atau membayangkan saja, tetapi pada saat itu ketika dia sedang berjalan naik bis lewat Bawen, jadi di daerah dekat Salatiga, yang melihat bocah laki-laki duduk di punggung kerbau di tengah sawah berlumpur. Dan dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang indah, dan spontan dia teringat akan Mazmur 23. Mungkin dia mengingat Mazmur 23 karena membayangkan bahwa apa yang dilakukan oleh si bocah itu adalah bagian dari tugas sang gembala, mungkin bukan domba tetapi kerbau. Tapi suasana keindahan dan juga pengalaman yang khas yang kemudian dikaitkan dengan Mazmur 23 tentang pengalaman Allah yang sungguh luar biasa yang dirasakan oleh pemazmur, bahwa Allah itu sebagai sosok gembala yang menyediakan segala sesuatu bagi dia, yang akan melindungi dia ketika dia berada dalam bahaya, bahkan memastikan dia baik-baik saja di dalam setiap keadaan apapun. Itu menjadi sebuah ketenangan dan juga kedamaian batin dalam diri J. Akuan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih, mungkin suatu saat saya mengajak Bapak Ibu, jika ada waktu khusus, bisa membaca Mazmur 23 ini berkali-kali, berulang kali, tidak hanya sekali, mungkin di waktu malam menjelang tidur, atau di pagi hari setelah bangun kita meluangkan waktu dan membaca, bahkan mungkin juga melantunkan lagu tentang gembala yang baik ini. Sadar atau tidak sadar, atau mungkin tanpa kita duga, di dalam batin kita, di dalam hati kita, muncul yang namanya ketenangan, muncul yang namanya pengharapan, muncul yang namanya rasa optimis. Karena kalau kita membaca dengan khidmat Mazmur 23, kita membaca dengan penuh keheningan, kita membaca dengan penuh rasa hormat dan juga cinta kasih kepada Allah, maka di dalam hati kita seolah-olah mendapatkan rahmat bahwa Allah itu menyapa, bahkan hadir dan berdiam dalam hidup kita. Dan itu membuat kita memiliki semangat, pengharapan, dan juga kekuatan baru untuk kemudian menyadari bahwa saya tidak sendirian. Saya punya Allah. Bukan cuma Allah yang berkuasa, tapi Allah yang menjadi gembala, yang menemani, melindungi, bahkan juga mau menggendong saya, yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saya. Tapi memang kemudian ada sebuah undangan di akhir Mazmur 23. Apakah kita mau terus dengan setia, rendah hati, dan teguh diam bersama dengan Tuhan? Walaupun di sini ditulis diam dalam rumah Tuhan, tetapi saya membayangkan bahwa keberadaan kita senantiasa berada di dalam kedekatan, penyerahan diri, dan relasi yang erat dengan Tuhan. Dan itu kemudian kita akan senantiasa terhubung, sehingga pesan dan sapaan di dalam Mazmur 23 itu akan terus membekas, menyapa kita keseharian, hari ini, hari berikutnya, terus menerus, sehingga kita menjadi orang-orang beriman yang kalau saat ini kita masih dalam suasana Paskah, adalah orang-orang beriman yang hidup dalam suasana Paskah, bangkit, dibangkitkan, dan mendapatkan spirit pengharapan yang dibawa oleh Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Mazmur 23 bagi saya pribadi akan menjadi sebuah mazmur firman Tuhan yang evergreen, yang akan selalu menyejukkan saya di dalam setiap kondisi kehidupan saya, yang akan terus mengingatkan saya bahwa saya masih memiliki Allah ketika bahkan saya sendirian atau saya merasa diabaikan,
saya merasa disingkirkan, saya merasa tidak berguna, tapi saya masih memiliki Allah yang mau menerima apa adanya saya, karena Dia adalah Gembala yang terus akan melindungi dan menyertai saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, saya rasa pengalaman dan sapaan-sapaan seperti ini akan membuat kita terus menjadi orang yang optimis dalam situasi-situasi kehidupan yang kita semakin tidak pasti. Selamat bersama dengan Sang Gembala yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Gembala yang baik, Engkau bukan hanya berada di luar diri kami, tapi Engkau ada di dalam diri kami. Buat kami merasa tenang, damai, sejuk, bahkan juga kami tetap merasa memiliki pengharapan. Karena kami tidak pernah sendirian, ada Engkau, Sang Gembala. Ya Tuhan, ajar kami untuk setia kepadamu, seperti Engkau yang senantiasa setia menjadi gembala bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan